Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juandika Setiananda dengan NIM A1B022143. Tentunya kali ini saya akan membahas terkait dengan hukum perdata dan hukum dagang. Jadi hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur tentang hubungan antar individu atau entitas hukum yang bersifat pribadi. Jadi hukum perdata ini mengatur terkait dengan hak dan kewajiban individu atau entitas hukum dalam konteks hubungan sipil seperti perjanjian, kepemilikan, properti, tanggung jawab hukum, dan warisan, perceraian ataupun kontrak. Jadi hukum perdata ini biasanya berlaku dalam situasi di mana terdapat hubungan antara individu atau entitas hukum yang berdiri sebagai subjek hukum yang setara gitu ya. Oke, kemudian terkait dengan sumber hukum perdata yaitu KUH Perdata. Yang pertama ada buku 1 menyangkut orang. Jadi orang itu sebagai subjek hukumnya. Jadi seperti hukum perkawinan dan hukum keluarga, termasuk hukum waris dan lain sebagainya. Kemudian yang buku kedua yaitu terkait dengan benda. Jadi benda sebagai objek hak manusia dan juga mengenai hak kebendaan yang dapat dimiliki oleh seseorang. Kemudian yang buku ketiga itu adalah perikatan hak dan kewajiban yang terbit dari perjanjian. Jadi perbuatan melanggar hukum dan peristiwa-peristiwa lain yang menimbulkan hak dan kewajiban perseorangan. Kemudian yang buku keempat pembuktian dan daluarsa. Jadi pembuktian ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan tentunya oleh pihak-pihak gitu ya, yang sekiranya dalam suatu sengketa. Jadi harus adanya alat-alat bukti seperti bukti tertulis, saksi gitu ya, pengakuan, sumpah dan lain sebagainya. Oke, itu terkait dengan hukum perdata. Kemudian terkait dengan hukum dagang. Hukum dagang itu ada beberapa ahli mendefinisikan ini. Yang pertama Dr. Haji Zainal Asikin ya. Jadi hukum dagang itu adalah bagian dari hukum perdata yang tentunya mengatur hubungan-hubungan hukum antar pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan dan usahanya itu sendiri. Jadi hukum dagang ini mencakup subjek hukum, aspek-aspek seperti kontrak, kewajiban, hak, serta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan kegiatan komersil. Kemudian ada CST Council menyamakan tentunya hukum dagang dan hukum perusahaan itu, sehingga hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan. Sumber hukum dagang yang pertama adalah pengakuan hukum dagang di dalam kodifikasi KUH Perdata buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Kemudian yang kedua itu terkait dengan pengaturan hukum dagang di luar kodifikasi seperti undang-undang, yaitu adanya PT, pasar modal, BUMN, peraturan pelaksana, PP Permen dan lain sebagainya. Oke, lalu apa sih hubungan hukum perdata, hukum dagang dalam kegiatan ekonomi? Hukum perdata itu biasanya digunakan dalam hal perjanjian gitu atau kontrak gitu. Dalam ekonomi tentunya suatu individu atau perusahaan melakukan perjanjian jual beli, mungkin sewa, pinjam minjam, kerjasama lainnya gitu ya. Dan penyelesaian sengketa. Jadi jika terjadi sengketa antar pihak dalam aktivitas ekonomi, perjanjian kontrak yang dilanggar, hukum perdata memberi mekanisme tentunya dalam menyelesaikannya. Lalu hukum dagang dalam kegiatan ekonomi, perusahaan dan perdagangan. Jadi hukum dagang itu mengatur bagaimana perusahaan ini beroperasi itu dalam melakukan transaksi-transaksi pasar gitu, menyangkut terkait dengan pembentukan badan usaha, kegiatan perdagangan dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kaitannya adalah terkait dengan perlindungan konsumen. Jadi dalam kegiatan ekonomi, hukum dagang juga itu melindungi gitu konsumennya melalui peraturan yang mengatur kewajiban pelaku usaha itu sendiri. Oke, lalu
kaitannya materi ini dengan kegiatan ekonomi juga, yaitu menciptakan kepastian dan keamanan hukum. Jadi dalam dunia ekonomi, para pelaku usaha itu memerlukan jaminan gitu bahwa yang mereka lakukan itu dilindungi oleh hukum, itu demi kelancaran dan usaha maupun bisnisnya. Perlindungan hak dan kewajiban juga, yaitu jadi hukum itu memastikan bahwa baik konsumen, investor dan sebagainya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Mungkin sekian itu saja video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.